Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, Bapak Sekda, sahabat saya Ustadz Bunyamin LCMH, alim ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di tengah pandemi ini kita memang sulit. Kalau dulu sebelum tablik akbar kita biasanya buat baleho besar biar supaya orang ramai datang, dimintakan video. Sebelum Ustadz Samad datang ke Sulawesi Selatan sudah buat video dulu, hadiri tablik akbar supaya masyarakat ramai. Sekarang kita malah takut kalau orang ramai. Oleh sebab itu pertemuan kita pagi ini di Masjid Agung Sidrap, Masya Allah, tetap mengikuti protokol kesehatan, berjarak, pakai masker, tidak bersentuhan, tetap cuci tangan. Maka ini menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Artinya kita tetap bisa buat kajian tapi dengan protokol kesehatan. Tidak banyak orang yang berani buat kajian di musim pandemi ini sekarang karena resikonya luar biasa, bisa dipidanakan, izinnya juga susah. Tapi Sidrap mau memberikan contoh begini membuat kajian di musim pandemi. Kita tetap bisa ke masjid, bisa buat pengajian, bisa tidak berdesak-desakan, bisa memakai masker, bisa ikut disiplin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Sidrap ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta ambil gambar dari atas, kanan kiri, ambil gambar bawah, bagaimana bisa buat kajian dengan berjarak. Karena sekarang orang menganggap kalau sudah di masjid, saya sendiri pun kalau dibuat di masjid saya tidak berani datang kecuali ada izin dari kepolisian, dari kepala daerah, karena ini resikonya luar biasa. Karena kalau sudah di masjid pasti dipastikan 99% orang pasti berdesak-desakan. Tapi masyarakat Sidrap, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang bisa ikut aturan. Allahu Akbar. Menghadapi COVID-19 ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kamu dengan yang pertama takut, wa naqsim minal amwal. Kalau sudah takut, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri, was samarat, kekurangan buah-buahan. 4 yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini terjadi sekarang. Yang pertama takut, karena takut keluar rumah, karena takut beraktivitas, karena takut melakukan sesuatu, akhirnya orang stres, akhirnya orang tidak membuat kegiatan, maka otomatis dampaknya adalah naqsim minal amwal, kekurangan harta, ekonomi jatuh. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan kepala dinas pendapatan di salah satu kota, itu pendapatan pajak hotel 1 bulan 2 miliar. Tapi karena COVID ini turun menjadi 125 juta, bukan 50%, dari 2 miliar menjadi 125 juta. Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Berapa banyak saudara-saudara kita yang gulung tikar? Kenapa? Berawal dari takut, lalu kemudian kekurangan harta. Kalau sudah kekurangan harta, wal anfus, penyakit datang, asam lambung naik, stres, depresi, wasamarat, kurang buah-buahan. Karena orang pasti takut berkebun, khawatir bercocok tanam, tidak lagi pergi menanam tanaman, tidak lagi mengurus buah-buahan. Tapi kata Allah Ta'ala, wabasyiris sabirin,
berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya kita tetap ada takut, namanya kita manusia, tapi ketakutan itu lebih besar lagi untuk Allah. Allah lebih besar porsi takutnya. Makanya khutbah Jumat itu dipesankan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wabah itu terjadi juga zaman dulu. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, bercerita bagaimana dulu ketika terjadi wabah di Kairo. Kata beliau, pernah wabah itu terjadi, waktu itu penduduk Mesir 20 juta. Ketika wabah ini berlalu di Mesir, penduduk Mesir tinggal 2,5 juta, 17,5 juta meninggal. Sampai satu hari itu harta warisan berpindah 9 rumah. Satu hari dari pagi, petang, siang, petang, malam, harta warisan berpindah ke 9 rumah. Meninggal saudara pagi, berpindah ke anaknya siang, berpindah ke cucunya sore, berpindah ke adiknya petang, berpindah ke anak adiknya malam, sampai 9 rumah. Saking dahsyatnya wabah itu. Cerita tentang masjid-masjid ditutup pernah terjadi di Andalusia. Jadi masalah wabah ini Nabi SAW pun bercerita tentang wabah. Jadi dengan datangnya wabah ini kita ditunjukkan bahwa agama Islam ini bukan agama sekedar tentang zikir. Agama Islam ini bukan sekedar agama tentang sholat, tapi juga agama Islam cerita tentang wabah. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilai, jangan datang ke negeri itu. Seandainya Sidrap ini negeri yang zonanya zona hitam, saya yang dari luar tidak boleh datang, karena itu berarti mengambil virus dari negeri yang kena wabah. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri dan kamu terkena virus, la takhruju firaran minhu, jangan kamu lari keluar dari negeri itu. Andai saya di Riau itu zonanya zona hitam, lalu kemudian saya keluar kemari, tidak boleh, karena saya berarti membawa virus. Jadi saya berani datang ke Makassar, berani datang ke Sidrap, naik pesawat, karena sudah lulus rapid test. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita, supaya jamaah pun tenang. Karena kalau cerita takut, yang paling takut tentu Ustadz Bunyamin, karena dia yang paling dekat. Oleh sebab itu maka sebelum datang ke Sidrap, sebelum sampai ke Makassar, itu sudah rapid test dulu. Setelah dinyatakan bebas, dinyatakan negatif, barulah boleh keluar. Itu sudah dinyatakan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Lalu kemudian bagaimana sikap kita kalau ada orang yang terkena penyakit? Kata Nabi SAW, firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang kena penyakit menular. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari seekor singa, sebagaimana kau takut kepada seekor singa, maka begitulah engkau lari dari virus. Jadi kita sekarang berhadapan dengan masyarakat terbagi kepada dua. Yang pertama, masyarakat yang sangat berani kepada virus ini, sampai menantang-nantang dia, mana virus itu biar aku makan, biar aku telan virus itu. Yang satu lagi masyarakat yang sangat ketakutan, tidak keluar rumah, tidak pergi beli makanan, tidak mau ketemu orang, sangat ketakutan, semua dicuci, sampai semua makan makanan pun dicucinya. Nah, ini terlalu ekstrim. Sedangkan kita ini adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian ini umat yang pertengahan, tidak terlalu ketakutan, tapi juga tidak terlalu nekat berani. Maka kita tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tidak pula terlalu depresi, stres karena ketakutan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan-kegiatan positif, karena melihat orang banyak bertemu walaupun tidak bersalaman. Saya tidak bersalaman dengan Bapak Wakil Bupati Sidrap, saya tidak bersalaman dengan Bapak Sekda, saya tidak bersalaman dengan alim ulama, tapi kita semua sadar dan tahu itu tidak mengurangi rasa hormat kita. Kenapa demikian? Karena begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dulu pernah terjadi suatu wabah di Rusia, diputarlah film. Filmnya ini berbahasa Arab.
ceritanya tentang Ibnu Sina. Lalu kemudian Ibnu Sina pernah didatangi. Bagaimana caranya Ibnu Sina supaya penyakit ini tidak menular? Kata Ibnu Sina, orang yang berada di suatu tempat jangan pindah ke tempat lain. Orang yang berada di suatu tempat yang sudah kena tidak boleh keluar. Itulah yang dikenal sekarang dengan istilah lockdown. Tapi lockdown ini terlalu besar resikonya. Karena kalau kita berani membuat lockdown, orang itu mesti dikasih makan, orang itu mesti dikasih gaji, orang itu mesti dikasih tempat tinggal. Lockdown biaya yang terlalu besar. Maka ada di bawah lockdown, itulah dia PSBB. Orang tetap dikurung, tidak boleh keluar, tapi dia tetap bisa cari makan. Ini sudah dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina berabad-abad yang silam, sampai filmnya pun diambil oleh orang Barat, orang Rusia. Supaya apa? Supaya bisa mereka menekan agar tidak tersebarnya wabah ini. Oleh sebab itu, betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam ini kafah, secara keseluruhan. Jangan ambil masalah tauhidnya saja, jangan ambil masalah hukum halal haramnya saja, jangan ambil masalah akhlaknya saja, tapi masalah penanganan wabah pun ambil juga dari Islam. Walaupun tidak Islam, jangan malu untuk mengambil ajaran Islam. Walaupun tidak percaya kepada Allah, jangan malu untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran." Seandainya hilang tali ontaku, iqalu ba'iri, naik onta itu mesti diikat, mesti dipakai tali. Untuk belok kiri, belok kanan, berhenti atau maju, talinya yang dipegang, tali kekangnya. Lau dha'a minni iqalu ba'iri, seandainya hilang tali kekang ontaku, lawajadtuhu fil Quran, aku pasti menemukannya dalam Al-Quran. Itu adalah bentuk kiasan. Apapun yang terjadi, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kemampuan manusia ini tak sama. Sama seperti jari-jari kita. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Akal kita juga begitu. Ada akalnya yang sanggup membaca Al-Quran hanya sebatas membaca tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Ada yang sanggup akalnya membaca Al-Quran hanya sebatas pada terjemahnya saja. Tapi ada yang sanggup akalnya membaca Al-Quran, menemukan solusi-solusinya. Oleh sebab itu orang baca Quran itu, kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya. Orang tidak hanya sekedar membaca Iqra, tapi juga memahaminya secara mendalam. Makanya jangan semuanya pergi berperang, kata Nabi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang, karena mesti ada 1-2 orang duduk bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tujuannya untuk apa? Liyatafaqahu fid din, supaya mereka belajar agama. Tujuannya untuk apa? Liyunziru qaumahum, supaya nanti mereka bisa pulang ke kampungnya. Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada umat supaya takut kepada Allah. La'allahum yahdharun, supaya mereka mengambil pelajaran. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sikap kita terhadap COVID ini jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu sembrono berani, jangan terlalu melanggar, tetap ikut protokol kesehatan, jangan terlalu tidak keluar rumah. Justru dengan keluar rumah, dengan ikut sholat berjamaah ke masjid, tetap menjaga shaf seperti yang ditulis di lantai Masjid Agung Sidrap. Ada lantai yang boleh dipakai untuk sholat, ada yang tidak. Maka insya Allah kalau kita ikuti ini ikhtiar kita. Ikhtiar ada dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok yang tidak mau berikhtiar namanya kelompok Ahlul Bid'ah, yang disebut dengan kelompok Jabariyah. Jabariyah tak mau berusaha, berserah saja kepada takdir. Mau mati, matilah, mau sakit, sakitlah. Tak mau berusaha, tak mau berobat, tidak mau berikhtiar. Ini kelompok yang sudah keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita disadarkan manusia tak berdaya. Negara yang katanya Amerika adidaya, tak berdaya, tumbang juga. Negara Asia yang katanya hebat, Jepang dan Korea, hancur lebur juga. Negara yang Eropa, tidak ada yang selamat. Sampai hari ini Singapura
kita tidak bisa masuk Singapura. Beberapa pekan yang lalu saya di Batam. Selama ini masyarakat Batam menerima turis dari Singapura, dan orang Batam pula bekerja sebagiannya di Singapura. Padahal jaraknya dekat saja. Tegak kita di Pulau Batam, nampak bangunan-bangunan di Singapura. Hari ini jarak menjadi jauh karena mereka menutup pintu. Tertutup pintu, orang Singapura mau datang ke Batam, orang Batam pun tidak bisa masuk ke Singapura. Lockdown total. Betapa yang katanya hebat, yang katanya gagah, yang katanya perkasa, tidak ada apa-apanya dengan makhluk yang tidak kelihatan. Kalau ada orang takut kepada harimau, kelihatan. Kalau ada orang yang takut kepada buaya, kelihatan. Tapi ini makhluknya tidak kelihatan. Persis yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk. Wa ma fawqaha, fama fawqaha, lebih kecil lagi daripada nyamuk. Dulu orang Arab jahiliyah mengatakan, untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Apalah gunanya Allah menciptakan nyamuk? Tak ada gunanya menciptakan nyamuk. Allah katakan ada. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk walaupun sebesar nyamuk, fama fawqaha, atau lebih kecil lagi dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman akan berkata, inilah kebenaran yang datang dari Allah. Wa ammal ladzina fasaqu wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma hadza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang yang ingkar, orang yang kafir, dia akan berkata, untuk apa Allah ciptakan ini? Hari ini kita disadarkan betapa kita yang hebat, yang gagah perkasa, yang bisa katanya sampai ke bulan. Untuk menghadapi makhluk sekecil ini pun tak ada daya, tak ada apa-apanya. Oleh sebab itu maka kita, orang yang sombong, orang yang angkuh, memang biasanya disadarkan dengan makhluk-makhluk yang kecil. Kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang raja yang perkasa namanya Namrus. Kata Namrus, kumpulkan semua kayu-kayu di negeri ini, bakar api unggun yang menyala, masukkan Ibrahim ke dalamnya. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Di situ mukjizat Allah datang. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang hakikatnya panas menjadi sejuk, api yang hakikatnya membakar justru memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dia bakar. Apa balasan Allah kepada Namrus? Namrus mati dengan masuknya seekor nyamuk ke dalam hidungnya. Datang seekor nyamuk terbang, masuk ke dalam hidung Namrus. Ada menyebut ke dalam telinganya, yang jelas masuk ke dalam otaknya, menggigit otaknya. Dia pukul-pukulkan kepalanya ke dinding, dia pukulkan kepalanya ke tiang, tidak juga hilang sakitnya. Akhirnya dia ambil palu besar, dia pukul kepalanya, mati. Seandainya ada orang raja, penguasa, gagah perkasa mati karena disambar petir, beritanya masih hebat. Raja Namrus mati disambar petir, gagah, tapi mati hanya digigit oleh seekor nyamuk. Yang gagah perkasa itu mati dalam keadaan memalukan. Begitu juga yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kurang hebat apalagi kezaliman Fir'aun. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki sembelih. Semua anak laki-laki yang lahir tahun itu sembelih. Anak yang perempuan dianggap tidak mengganggu, biarkan hidup. Apa balasan Allah kepada Nabi yang menganiaya Nabi Musa alaihissalam? Maka dia pun mati. Falamma adzrakahul gharaku, ketika dia tenggelam di Laut Merah, akhirnya mati juga itu Fir'aun, dan matinya di air. Mengapa matinya di air? Mengapa tidak mati di batu? Mengapa tidak mati di gurun pasir? Mengapa matinya di air? Karena dulu anak ini ditenggelamkan di dalam air. Musa namanya. Musa artinya anak yang ditenggelamkan ke dalam air. Kalau menyelamatkan anak yang tidak pandai berenang, yang bisa ditelan oleh kuda Nil, yang bisa dimakan oleh ganasnya buaya sungai Nil, anak kecil dimasukkan ke dalam air bisa selamat. Tapi raja yang perkasa di dunia masuk ke dalam air justru mati. Air yang sama. La haula wala quwata illa billah. Allah mau menunjukkan air yang sama
yang dulu dikhawatirkan menenggelamkan anak kecil, tapi justru bisa menyelamatkan anak kecil. Musa selamat karena air. Fir'aun yang gagah perkasa, Fir'aun tenggelam karena air. Allah mau menunjukkan yang kau katakan berbahaya tidak berbahaya, yang kau katakan membakar tidak membakar, yang kau katakan bisa menenggelamkan, menghanyutkan tidak. Kalau Allah yang berkata, la ini jatama'atil ummah, berkumpul semua orang di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu, illa katawallahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman, itulah keyakinan, itulah akidah. Kalau percaya kepada yang nampak, saya percaya kepada Bapak Wakil Bupati, saya percaya kepada Bapak Sekda, karena dia nampak, itu bukan iman. Iman kepada yang tidak nampak, malaikat yang mencatat amal tidak nampak, buku catatan amal tidak nampak, kiraman katibin tidak kelihatan, mungkar nakir tidak kelihatan. Allah ghaibul ghuyub, yang paling gaib di antara yang gaib. Oleh sebab itu, apa yang kita alami hari ini adalah untuk membangkitkan keimanan, keyakinan kita. Buktinya Masjid Agung Sidrap tetap ramai, tetap ikut protokol kesehatan. Ada kekhawatiran. Yang pertama, khawatir orang ramai berdesak-desakan. Yang kedua, khawatir orang tidak datang sama sekali. Andai tidak datang sama sekali, kita bisa buat online, kajian online. Karena saya biasa beberapa bulan ini memang kita buat kajian online, webinar. Tapi yang dikhawatirkan kalau orang ramai, terlalu ramai berdesakan, melanggar protokol kesehatan, kacau balau. Dua-duanya tidak terjadi. Orang tetap ramai, tapi tetap berjarak. Maka ini nikmat yang besar, bahkan bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota yang lain. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita. Niat panitia sampai, niat baik disampaikan Allah kepada yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan dinilai Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya. Lagi-lagi Covid menyadarkan kita bahwa kita tak punya daya, tak punya upaya. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, apa yang membuat hati manusia menjadi tenang? Ada orang berkata yang membuat tenang ini adalah makanan. Ternyata setelah kenyang, tenangnya belum tentu hilang. Datang risau yang lain. Apa yang membuat hati manusia ini tenang? Ada yang mengatakan harta benda. Kalaulah harta benda membuat tenang, maka tidak mungkin angka bunuh diri tertinggi di dunia itu bukan di Afrika, bukan di Asia, negara yang miskin, tapi justru terjadi di Eropa, Amerika dan Jepang. Angka tertinggi bunuh diri di dunia di Asia, negara yang paling maju, Jepang. Angka tertinggi bunuh diri di dunia yang paling tinggi, negara paling kaya, paling hebat, adikuasa, Amerika. Kemana mereka mencari ketenangan? Diskotek, maaf, zina, LGBT, minum khamar, pakai narkoba, berakhir dengan kematian. Kalau begitu ketenangan bukan punya kita, dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa syarat hati menjadi tenang? Karena ini Covid terkait dengan ketenangan. Banyak orang yang risau, banyak orang yang galau, banyak orang yang susah hati. Karena Covid ini sudah merembet kemana-mana, sistemik, masuk ke pemerintahan, masuk ke keamanan, masuk ke kepolisian, masuk kepada ustadz, masuk kepada ulama. Dia tidak bisa dihadang dengan apapun. Maka poin yang ketiga terkait dengan pemikiran dan hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati orang yang beriman. Hati kita seperti cawan, seperti gelas. Ketenangan itu seperti air. Yang menurunkan ketenangan itu bukan kita, Allah. Memang hati itu ada dalam diri kita, tapi yang punya bukan kita. Makanya kata Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketenangan dalam jiwa ini bukan punya kita. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa meminta. Allah tegaskan sekali lagi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Di mana letaknya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kata Nabi, dalam diri itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Mata menjadi tenang, telinga menjadi tenang, mata menjadi tenang. Oleh sebab itu, kalau ada di antara jamaah ini tertidur, jangan bangunkan, jangan marah, berarti dia sudah sampai kepada ketenangan yang sempurna. Tenang. Oleh sebab itu, di mana letak tenang itu? Letak tenang itu di dalam hati, kata Nabi. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat. Tapi kalau hatinya galau, hatinya susah, hatinya risau, hatinya sempit, yang lain ikut menjadi sempit. Dunia ini tidak pernah lapang, tidak pernah sempit. Dunia ini tidak pernah membesar, tidak pernah mengecil. Cara pandang kita lah yang berubah melihat dunia. Oleh sebab itu, maka kita minta kepada Allah supaya dia tenangkan hati kita, dia lapangkan dada kita. Karena orang selevel Nabi Musa pun ketika dia akan beraktivitas, dia minta lapangkan dada dulu. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu, menghalangi lidahku. Yafqahu qawli, sehingga kalau aku bicara orang faham apa yang aku bicarakan. Itu juga doa Abdul Somad sampai ke Makassar, sampai ke Sidrap. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan berhadapan dengan orang Sidrap, ya Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusan perjalananku ke Sidrap, ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu di lidahku, yang menghalangi bicaraku. Yafqahu qawli, sehingga orang Sidrap paham yang aku bicarakan, ya Allah. Saya mulai tadi jam 8:30, sekarang sudah hampir jam 9, hampir 30 menit saya bicara. Saya tidak tahu masyarakat Sidrap paham atau tidak paham, karena tidak nampak raut wajahnya. Ini bedanya ceramah di musim corona dengan tidak. Kalau ceramah tidak musim corona, jamaah itu rapat, dekat, bisa saya lihat, nampak saya responnya, tahu saya dia entah senyum entah marah. Di musim corona ini kita tidak tahu, karena mulutnya tertutup, hanya matanya saja yang kelihatan. Tapi saya yakin dan percaya, tidak bisa dipahami sekali, dipahami dua kali. Tidak bisa dipahami dua kali, diulang berkali-kali. Karena tausiah ini direkam, begitu banyak kamera yang merekamnya. Mudah-mudahan kamera ini hidup semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di antara yang menenangkan hati adalah berkumpul di masjid. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fatwa para ulama. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Kalau mau tenang, kata Nabi, lakukan 3: duduk di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Kalau kau lakukan 3, Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarakumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat-malaikat. Hai malaikat, apa yang mereka lakukan ketika musim pandemi ini? Mereka tidak tidur malam karena menonton bola. Apa yang mereka lakukan pada musim pandemi ini? Mereka memancing sampai pagi petang tidak sholat. Apa yang mereka lakukan pada musim pandemi ini? Mereka sibuk main sosmed, sosial media, game online, PlayStation, sampai tak sadar siang malam. Bukan begitu caranya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berzikir, mereka tetap datang ke masjid, mereka tetap beraktivitas dengan tetap ikut protokol kesehatan. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin ingkar janjinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarakumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Apa yang kita lakukan hari ini bukan melanggar gugus Covid. Apa yang kita lakukan hari ini bukan melanggar aturan. Kita sedang berkumpul di rumah Allah
tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap mengurus izin dari para pejabat dan kepolisian, tetap meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sempurna silaturahim dengan bersalaman, tapi karena kita sadar kita tidak bersalaman. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan mereka berdua. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, habibatani ilar rahman, dicintai dan disayangi oleh Rahman Allah taala. Hanya dua kata, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa jumlahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah, menyebut, mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Kalau ada guru mengatakan berzikirlah 100, berzikirlah 1000, maka sesungguhnya batasan itu hanya untuk membiasakan diri saja, untuk memperoleh kebiasaan. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Tuan guru, guru ta, ini berapa kali saya zikirkan? Baca 100. Ini berapa kali? Baca 1000. Itu untuk membiasakan diri. Tapi puncaknya adalah mulut tidak berhenti. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah. Sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab, wa hum yastaghfirun, selama mereka mampu beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar. Masih ada orang yang bangun malam, salat sunat taubat menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati.
nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bidzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bidzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah duha 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah afdalul zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'asu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'atsu, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka salawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita berselawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Salawat orang Sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu
padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, napasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi, supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jumat, siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah, waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa, didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 darajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak bersolawat menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak bersolawat doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada selawat maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sodakoh menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sodakoh tolak bala, sodakoh menolak musibah, sodakoh menolak bencana, sodakoh menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah.
Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak?" Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah kami hidup ya Allah, qarib. Sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala. Selama ini selama pagi ini ada beberapa SMS tadi masuk ke HP saya. Guru-guru sekolah bertanya, kami disuruh sholat hajat pagi ini dengan murid-murid. Apakah sholat hajat itu dibaca sir atau jahar? Sholat hajat dibaca sir, sama seperti sholat duha dibaca sir. Apakah boleh sholat hajat berjamaah? Ada sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa minta hujan, sholat khusuf gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan. 5 sholat sunat ini dilaksanakan berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa minta hujan, gerhana bulan, gerhana matahari. Tapi sholat qabliyah dilaksanakan sendiri, sholat ba'diyah dilaksanakan sendiri, sholat tahajud di luar Ramadan dilaksanakan sendiri, sholat sunat ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan sendiri. Bagaimana kalau dilaksanakan sholat doa itu berjamaah? Bagaimana kalau dilaksanakan sholat hajat itu berjamaah? Dijawab oleh Imam An-Nawawi, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, melaksanakan sholat hajat berjamaah boleh sekali-sekali. Musim corona, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Imam maju, makmum mengikut, hajat 2 rakaat. Hajatnya apa? Hajatnya supaya ditolak segala bala dari negeri Kesatuan Republik Indonesia, dijauhkan dari Sulawesi Selatan, dijauhkan dari Sidrap. Baik. Tapi ada satu lagi yang hebat menolak bala, yaitu dengan sedekah. Sedekah yang paling tinggi zakat, di bawah zakat wakaf, di bawah wakaf infak, di bawah infak sedekah. Tidak ada lagi di bawah sedekah. Kenapa zakat yang paling tinggi? Karena dia wajib, wajib yang paling tinggi, skala prioritas. Makanya ada orang rajin bersedekah tapi tidak bayar zakat. Ini orang jahil. Rajin bersedekah tapi tidak pernah bayar zakat, ini orang tidak betul. Tapi lebih agak betul sedikitlah daripada berzakat pun tidak, bersedekah pun tidak. Oleh sebab itu skala prioritas yang paling tinggi dulu zakat, setelah zakat wakaf, setelah wakaf infak. Wakaf tanah, siapa dulu yang mewakafkan tanah Masjid Agung Sidrap, mengalir pahalanya ke makam mereka. Dari sejak kita berkumpul tadi, sholat subuh, sholat doa, sampai jam ini, sampai nanti sholat Jumat, mengalir ke makam mereka yang mewakafkan tanah. Mesti ada 4 rukun wakaf. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, tanah yang diwakafkan,
ada ijab dan kabul, didaftarkan ke kantor urusan agama, ada formulirnya, namanya akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, diurus suratnya sehingga namanya tidak lagi nama orang, sehingga anaknya tidak bisa menuntut, karena banyak orang mewakafkan tanah, karena tanah itu murah, karena tanah itu tempat jin buang anak, karena tanah itu takut dihuni orang, diwakafkan. Tiba-tiba didirikan mall, tiba-tiba mahal harganya, lalu kemudian orang menjual. Kalau sudah diwakafkan, la yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuba'u, tak boleh dijual belikan. Maka uruslah surat tanahnya. Masjid-masjid kita banyak dibangun di atas tanah pribadi, banyak bangun di atas tanah milik bukan wakaf. Ini akan menuai masalah, sama dengan menyimpan bom waktu, pada suatu saat dia akan meledak, ahli waris akan menariknya. Maka perlu didaftarkan pada akta ikrar tanah. Setelah itu barulah Badan Pertanahan Nasional. Infak, infak ini mesti benda, infak semen, infak uang, infak lampu, infak kipas angin, infak AC. Infak bisa hilang, bisa habis. Wakaf tidak boleh hilang, tanah masjid tak boleh hilang. Kalau hilang dia bukan wakaf. Infak benda tapi bisa hilang. Zakat, wakaf, infak, yang paling bawah sedekah. Allah Maha Adil. Kalau wakaf tanah kaya-kaya saja, tapi wakaf sedekah tidak perlu kaya. Kenapa? Karena setiap gerak tangan adalah sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Sahabat-sahabat kita dari Banser yang berdiri, mereka sedang bersedekah dengan tenaganya, bersedekah dengan urat kakinya, bersedekah dengan kemampuannya, bersedekah dengan mengamankan pengajian. Maka ini semua adalah bernilai sedekah. Panitia-panitia, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi mesti ada sedekahnya. Tabassumika fi wajhi aqiqa sedekah. Tidak bisa membantu, tidak bisa menolong dengan tenaga, senyummu ke wajah saudaramu pun sedekah. Tapi sekarang sedekah dengan senyum payah, karena tertutup pakai masker, tak nampak. Ini bagian amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, poin yang kelima, bahwa semua amal kita ini tidak ada nilainya kalau tidak ada ridha Allah. Dan untuk menarik ridha Allah itu adalah dengan doa. Doa silahul mu'min, senjatanya orang beriman adalah doa. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Kita ini kalau sudah rusak otak kita, hancur semuanya. Kalau darah kurang menyembur dari jantung naik ke otak, otak kurang dapat oksigen melalui darah, maka dia akan kena stroke ringan, akan kena stroke berat, maka berefek kepada seluruhnya. Di mana letak otak manusia? Di kepalanya. Di mana letak otaknya ibadah? Doa mukul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Oleh sebab itu jangan lupa berdoa. Di dalam masjid berdoa. Sebelum masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terbuka mata berdoa, Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semuanya diiringi dengan doa. Bahkan banyak orang menyangka Islam ini doa, karena anak-anak sekolah TK selalu diajarkan doa. Doa makan, doa habis makan, doa masuk WC, doa keluar WC, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa melihat wajah di cermin, doa pakai baju, doa buka baju. Hafal semua doa tapi tak pernah berdoa. Musibah. Hafal semua doa tapi tak pernah berdoa. Doa bukan untuk dihafal, doa untuk diamalkan. Hafal doa makan tapi setiap makan tak pernah berdoa. Itu menunjukkan doa hanya baru sampai di lidah, belum masuk ke dalam hati, belum masuk ke dalam pikiran. Maka tidak ada doa yang paling hebat kecuali doa orang yang teraniaya. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu pada doa orang yang teraniaya. Fa innahu la turad, karena doa orang yang teraniaya itu tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jangan aniaya orang, sopirmu, jangan aniaya, tukang cucimu, jangan aniaya, securitymu kau tunda gajinya, karyawanmu, jangan aniaya. Kalaupun tidak mampu menggajinya karena Covid ini, sampaikan baik-baik. Sementara Covid produksi berubah, turun drastis penjualan, sementara gaji potong sekian persen, nanti doakan ini berlanjut, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena kalau sampai teraniaya zalim, maka di dunia tidak mendapat, di akhirat tidak mendapat. Oleh sebab itu di musim Covid ini kita mungkin banyak kegiatan,
banyak kegiatan yang membuat pikiran jauh dari stres, dari depresi. Ada bapak-bapak yang memancing, silakan mancing karena jauh dari manusia. Tapi masuk waktu sholat silakan sholat. Ada yang sibuk pula dengan membuat tulisan-tulisan kaligrafi, silakan. Tapi jangan lupa mengingat Allah SWT. Ibu-ibunya ikut kuliner, silakan dengan kulinernya. Tapi jangan lupa sholat berjamaah, sholat di rumah, sholat. Ada ibu-ibu yang sibuk mengurus tanaman-tanaman, bunga-bunga, silakan. Tapi jangan sampai bapak itu teraniaya. Nanti doa bapak teraniaya, terzolimi, dikabulkan Allah. Oleh sebab itu, maka ini semua adalah sarana menghabiskan waktu. Waktu ini akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran demi waktu. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Wad-du'a, demi waktu doa. Wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang. Wal-asri, demi waktu petang. Wal-laili idza gharsha, demi waktu malam. Wal-fajri wa layalin asri, demi waktu fajar. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal-fajr. Masuk waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Masuk waktu doa, wad-du'a wal-laili idza saja. Masuk waktu siang, wan-nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal-asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, wal-laili idza saja. Masuk waktu malam, wal-laili idza yaghsha. Kenapa waktu? Karena waktu ini akan dituntut di hadapan Allah. Habiskan waktu dengan zikir, habiskan waktu dengan baca Quran, habiskan waktu dengan doa. Yang selama ini doanya 2 rakaat, tambah 4 rakaat. Yang selama ini 4 rakaat, tambah 6 rakaat. Yang selama ini sebelum tidur malam tidur saja, berdoa dulu, ambil wudhu dulu, salat sunat witir dulu. Yang selama ini malamnya tidak bangun tahajud, tambahkan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan waktu itu dicabut, kapan waktu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu doa, doa. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Nabi berdoa, tiba-tiba sorbannya jatuh. Saat Nabi sedang berdoa mengangkat tangan, sorbannya jatuh ke bawah. Datang Abu Bakar Siddiq. Peristiwa itu terjadi pada malam 2 Ramadan tahun kedua hijrah, malam 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Bertemu 2 pasukan besar pada peristiwa perang Badar Al-Kubra. Nabi mengangkat tangan berdoa ke atas langit, jatuh sorbannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka, cukup ya Rasulullah, cukuplah itu sudah. Tidurlah Rasulullah, istirahatlah Rasulullah. Besok kita akan perang melawan pasukan Abu Lahab, Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Terus Nabi berdoa sampai azan subuh berkumandang. Padahal dia dijanjikan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kukasih ya Muhammad. Belum minta saja dia sudah dikasih Allah, tapi dia tetap berdoa. Ini sekarang ada orang yang belum dijamin doanya, tapi dia tidak mau mengaminkan, dia tidak mau berdoa. Doa semakin banyak, semakin ramai, semakin mudah terkabul, semakin mustajab. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, kami akan menghadapi Fir'aun, tolong kami ya Allah. Apa kata Nabi Harun? Amin. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau berdoa, tangannya diangkat ke atas. Nabi berdoa, diangkatnya tangannya ke atas. Sampai sahabat yang duduk di bawah melihat putih ketiak Nabi karena lengannya turun ke bawah. Mereka melihat. Sekarang orang berdoa santai saja. Bahkan ada orang yang selesai sholat tidak lagi mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras. Lupa berdoa, tidak mau berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa? Saya tidak berdoa Pak Ustaz. Doa yang lama aja pun belum dikabulkan lagi. Kita terus berdoa. Aku tidak tahu doaku ini dikabulkan Allah atau tidak. Aku tidak tahu doaku ini mustajab atau tidak. Aku tidak tahu doa ini diterima atau tidak. Tapi aku terus berdoa. Kata Umar bin Khattab. Mengapa? Karena doa adalah ibadah. Karena doa adalah bentuk kerendahan hati manusia. Karena doa adalah memintakan sesuatu yang diinginkan dan mengatakan aku tak punya apa-apa kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang angkuh. Angkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul berdoa menghadap kiblat. Abdul berdoa berwudu dulu. Abdul berdoa salat sunat dulu. Abdul berdoa diawali dengan pujian kepada Allah.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Abdul berdoa salat sunat 2 rakaat dulu. Abdul berdoa di waktu yang mustajab, tengah malam, waktu duha, antara azan dan iqamat, antara khotib duduk di atas mimbar nanti hari Jumat, khotib duduk di atas mimbar, antara pada saat hujan lebat, pada saat menyusun barisan perang. Kita tidak dapat berdoa di multazam karena tidak bisa umrah. Kita tidak dapat berdoa di dalam Ka'bah. Kita tidak dapat berdoa di Hijr Ismail. Kita tidak dapat berdoa di pincuran Ka'bah Mizab karena jauh. Tapi ada keutamaan waktu. Kita berdoa di tengah malam, jaufil lail, doa di tengah malam, doa sebelum salam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta kepada Allah, jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu mintalah kepada Allah. Kalau pakai bahasa kita, kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Bugis Makassar, kalau pakai bahasa bukan bahasa Arab, maka jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja sebelum salam. Setelah itu barulah kita salam, dan selesai salam kita beristighfar, selesai salam kita berzikir, habis itu berdoa lagi. Doa di akhir salat, doa setelah salat. Maka memperbanyak doa itu menenangkan hati, memperbanyak doa menurunkan rahmat Allah, memperbanyak doa mengusir bala bencana, memperbanyak doa menurunkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mulai tadi jam 8.30, sekarang jam 9.29, 60 menit kita bersama. Mudah-mudahan 60 menit ini menjadi bekal amal soleh, 60 menit ini menguatkan hati, 60 menit ini meningkatkan imun, 60 menit ini menolak wabah COVID-19, 60 menit ini menjadikan kita hamba yang istiqamah insyaallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وعلى أولياء الصالحين والملائكة المقربين وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Pulang kami dari majlis ini, bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, bantulah kami membayar segala hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang dililit hutang, bantulah melunasi hutangnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, saudara kami yang meninggal dunia, curahkan rahmat-Mu, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah Sidrap negeri yang aman damai, terbuka segala pintu rezeki, jauhkan dari malapetaka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Sidrap dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'na al waba,
Allahumma rfa'anna al-waba, angkatlah wabah penyakit COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Adapun saudara kami yang sudah meninggal dunia, ij'alhum syuhada al-maqbulin, jadikan mereka orang yang mati syahid, diterima segala amalnya ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang benar, agama yang lurus ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, keluarga kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali aimmatina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh dan amanah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Walaupun kita berpisah tapi kita tetap bersama dalam doa, saling mendoakan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.